Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini kebetulan saya lagi di daerah Sumedang, tepatnya di rumahnya Ibu Endah ya, seorang spiritual wanita yang populer di Sumedang. Dan kebetulan sekarang saya bertemu dengan salah seorang pasiennya, yaitu sama Teh siapa Teh? Nama saya Teh Mimin. Oh, Teh Mimin. Dan yang saya dengar Teh masih gadis berarti? Iya, Belum menikah? belum. Oh ya, yang namanya gadis belum menikah ya? Iya, Kalau usia? di usia sekarang 25, mau jalan 26. Ya masih muda ya, alhamdulillah ya. Sekarang gimana kabarnya Teh? Ya, sekarang mah alhamdulillah sehat. Hmm. Nah tadi kita di belakang sempat dengar juga bahwa Teteh itu banyak sekali pengalaman spiritualnya ya. Iya, betul, betul. Hmm. Mungkin kita pengen tanya-tanya ngobrol santai kenapa Teteh bisa nyampe ke Mama Endah ini dan di sini udah berapa lama Teh? Sudah hampir 2 mingguan. Oh 2 mingguan. Iya. Nah mungkin Teh saya pengen tahu latar belakang Teteh kenapa sih kok masih muda, bisa dibilang masih produktif tapi masih nyari-nyari hal-hal yang dunia mistis atau istilahnya cari pesugihan ya betul? Iya, betul, betul. Nah itu mungkin tadi bisa ceritakan awalnya bagaimana kok bisa terjun ke dunia mistis kayak kayak gini gitu. Ya, karena kan pertamanya udah ke kanan, ke kiri, nyari-nyari ya. Nyari-nyari buat berobat lah, intinya saya kena santet pengen sembuh gitu Oh, kan. Terus ya kesininya terbawalah gitu kan, terbawa sama yang namanya kita kayak ziarah-ziarah gitu kan ke makam-makam keramat gitu kan, tanpa kita pikir dan kita tahu tujuannya itu apa gitu kan. Ya saya kan ibaratnya orang ya biasa aja gitu kan, yang belum tahu belum paham ke arah sana gitu kan. Ya saya sampai berbulan-bulan di makam keramat. oh berbulan-bulan di makam Ya keramat. tidur di situ, ya pokoknya tirakat di situ lah gitu. Itu yang ngarahin siapa Teh? Ya yang ngarahin ya yang kenal sama saya gitu. Ya tanpa disebut nama dong gitu kan. Nggak maksudnya gini, berarti kan awal mulanya Teteh itu kena santet. Iya, Teteh berarti mencoba berobat ke orang spiritual. iya, Kalau istilah orang sekarang mah dukun lah, iya istilah betul mungkin betul. seperti itu. Cuman sama dukunnya diarahkan ke makam-makam keramat. Iya makam-makam Nah keramat. itu Gitu. Teteh pernah nanya nggak tujuannya kenapa kok diarahin ke makam keramat? Karena kan Teteh kan pengen sembuh katanya. Ya satu ya saya pengen sembuh, ya kedua juga ya pengen supaya rezeki dan keuangan itu lancar lah gitu. Ya akhirnya diarahin lah ke sana tanpa tahu kalau ke arah sana itu arah pesugihan gitu. Oh, Tanpa tahu ya banyak juga sih pengalaman-pengalaman waktu di gunung-gunung itu gitu kan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ya aneh, kadang di luar nalar gitu kan. oh berarti sempat, mohon maaf, berarti ini kan Teteh kan usia masih muda, masih 25 tahun. Iya. Kenapa kok nggak, mungkin kan teman-teman juga yang melihat, kenapa kok nggak nyari kerja, kok malah milih bertapa Ya di tempat justru kan keramat gitu. karena sayanya ya kena guna-guna itu kan. Jadi setiap kerja atau apa tuh ya begini salah, begitu lain gitu. Setiap usaha juga ya tidak ada kemajuan lah. Ya akhirnya dari titik situlah saya merasa ada yang aneh lah gitu. Ada yang aneh. Nah, itu kan berarti sama si orang spiritual itu diarahin ke istilahnya disuruh tirakatnya mungkin ya Iya, atau iya. bertapa. Tapi pada dasarnya kan mungkin cari uang juga gitu ya. Iya, iya juga. Cari Benar. pesugihan dari tempat-tempat kayak gitu. Nah, selama pengalaman Teteh itu diarahin ke sana itu yang paling mengerikan atau yang paling aneh itu gimana gitu? Ya yang paling mengerikan itu ya yang pas di makam-makamnya gitu kan. Yang satu ya ada ya suara angin yang sangat kencang gitu kan. Dan secara tiba-tiba ya ada sesuatu hal ya makhluk juga gitu kan kayak seperti ular gitu kan. Kalau dibilang secara nalar kan nggak mungkin lah ular sebesar itu kan tiba-tiba ada gitu kan. Nah, itu selama pengalaman Teteh dari mulai berobat sampai saat ini itu kisaran berapa lama sampai ke rumah ini? Dari mulai Hampir terjun bertapa aja lah. 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Ya sudah 3 bulan. Menjalani tirakat Iya. bertapa. Gitu. Apakah Teteh nggak takut? Soalnya kan ini jiwa perempuan, masih gadis gitu. Ya namanya mau sukses, rasa takut itu nggak ada gitu. Nah, itu awalnya diiming-imingi harta dulu, apakah misalkan contoh gini, kata si spiritualnya,
ya udah kamu misalkan di makam ini aja, atau apa nanti dapat uang kayak gitu, atau ada hal lain yang Jadi begini, dibilangnya yang sudah-sudah itu banyak yang berhasil gitu kan. oh Banyak yang ya semuanya dari sinilah gitu suksesnya, berhasilnya gitu. awalnya. Awalnya gitu. Jadi ya sudah saya menetaplah di sana gitu. Tapi berhasil teteh. Enggak, makanya saya ke sini. Oh. Saya nggak berhasil, makanya saya Terus yang didapat waktu selama tirakat apa aja? ya selama tirakat ya gitu-gitu aja sih, nggak ada yang keanehan atau seperti apa, nggak ada. Enggak, maksudnya mohon maaf kalau saya salah, saya pengen konfirmasi langsung ke Teh apa? Teh Mimin, Teh Mimin. Katanya Teteh pernah dapat nomor dan berhasil tuh cair 40 juta, itu benar? Ya itu sih ya benar sih, tapi Ah, ah. kayak uangnya itu ya begitulah, namanya Hilang, juga uang goib. hilang gitu aja Iya gitu. Nggak gitu. berkah mungkin Nggak ya. berkah gitu. Nah, itu waktu bertapanya berapa lama itu bisa dapat 40? Sekitar 3 mingguan. Oh, 3 minggu 3 mingguan tirakat. tirakat. Tiba-tiba dapat nomor lah gitu. Iya tiba-tiba Itu dapat dapat. nomornya di mana? Ya kan mimpi Oh. gitu, mimpi. Nggak dikasih langsung begitu mah ya saya takut lah, lari. Jadi melalui mimpi lah Oh, dikasihnya jadi itu. Teteh itu berwirid, lalu tiduran di situ. Di makom, Dikasih berapa nomor itu? Iya sekitar 4 lah, 4 angka. Oh, langsung dipasangin. Iya langsung dipasangin. Cair. Cair. Tapi Kaya dong. ya kaya sampai sekarang, kalau gue kaya nggak makanan gue kesini. Oh, berarti tetap aja uangnya habis gitu ya. Iya, Yang namanya uang dari hal kayak gitu mungkin nggak nggak lewat berkah aja lah, gitu. lewat aja gitu, Habis nggak itu berkah. mungkin ya. Entah itu mungkin biaya tirakat lagi atau misalkan dipakai main atau apa, intinya habis aja Habis lah. lah gitu intinya. Jadi kan hawa nafsu kan yang keluar gitu. Nah, itu waktu tirakat, istilahnya kan Teteh itu gadis. Apa nggak ada yang nemenin atau misalkan sendiri atau gimana? Apa Ya, sama sebenarnya spiritualnya gitu? sebenarnya pas waktu tirakat itu ya orang banyakan gitu. Banyak juga orang-orang di sana yang ibaratnya bertirakat di sana lah ya, di keramat-keramat sana gitu kan. Tapi ya tetap aja kalau mungkin masalah mimpi mah ya masing-masing gitu. Oh, tetap tirakatnya barengan. Barengan gitu. Oh, kirain sendiri. Enggak barengan. Berarti campur sama laki-laki gitu. Iya ada laki-laki, ada perempuan gitu. Campur. Nah, itu ada istilahnya gini. Kan Teteh itu tirakatnya nggak sekali 2 kali gitu ya. Ya enggak sekali 2 kali. Godaan terberat saat tirakat apa? Godaan terberat ya waktu nginep ya ke bukit gitu kan, di situ kan banyak batu-batuan gitu kan. Ya tiba-tiba ya batunya itu bunyi gitu. Oh, bunyi. Kayak gimana sih air kalau mau mendidih gitu kan. Kayak begitu ya, ada bunyinya gitu. Ya dari situ kan kaget gitu, mau lari kemana, mau pergi kemana, ya takut lah. Nah, berarti kalau bisa disebutin itu waktu yang berhasil dapat nomor itu waktu tirakannya barengan apa sendiri? Terus di mana gitu? Apa Sebenarnya nggak boleh disebutkan? boleh. Itu sebenarnya kita nginepnya itu kayak barengan di makam keramat itu berjejer lah gitu. Tapi ketika kalau nomor ya pasti masing-masing gitu. Kita juga nggak geruh, ini dikasih gitu kan, begini nggak geruh, diam-diam gitu. Oh, jadi masangnya juga nggak tahu sama. Iya, nggak tahu, diam-diam gitu. Berarti maksudnya kalau misalkan ada hasil juga nggak dibagi sama yang lain gitu ya? Oh ya enggak. Ya masa saya yang tirakat uangnya mau dibagi-bagi kalau cair? Enggak, maksudnya gini Teh. Saya tuh kok masih penasaran kayak gini ya. Ini Teteh kan bisa dibilang kan masih gadis, masih perawan. Terus perjalanan juga masih panjang gitu. Apakah maksudnya gimana ya? Itu emang awalnya apakah udah melihat ada orang yang berhasil kah dari Belum, dapat harta dari tirakat ini? belum. Kalau melihat orang yang berhasil secara langsung begini belum ya. Tapi kan itu baru cerita. Cerita bahwa dari sini tuh banyak orang yang berhasil, banyak orang-orang yang bermasalah selesai, banyak orang yang banyak utang selesai. Ya begitupun orang yang mau banyak duit. Jadi Itu situ. kita ikut-ikutan. Iya, ya? ikut-ikutan Barangkali gitu. aja berhasil. Barangkali saja berhasil gitu. Kalau boleh disebutkan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu
pernah ke berapa tempat? Sekitar 1, 2, 3 tempatan lah. Oh, 3 tempat. 3 tempat keramat. Di mana aja itu teh? Ya banyak lah di sekitar Jawa Barat lah. Nggak Bisa. disebutkan berarti? Ya nggak bisa disebutin namanya Oh, satu ya, persatu jangan. ya. Takutnya ada yang ke inilah kesinggung gitu kan. Baru 3 tempat, Baru 3 tempat, tapi belum ada yang berhasil. belum ada yang Oh, berhasil. baru aja tadi 1 berarti ya? Iya. Itu pun uangnya habis. Ya itu juga kan ibaratnya itu kan bukan minta itu kan kitanya itu, tapi kan dikasih gitu, bukan berarti itu mah berhasil dong. Awalnya nggak minta nomor, Nggak minta, tapi tiba-tiba dikasih nomor. tiba-tiba dikasih nomor gitu. Nah, ada nggak hal aneh atau hal nyeleneh atau misalkan hal yang membuat teteh itu atau takut kah atau gimana selama teteh bertapa di Ya tempat keramat? ada. Ya kayak secara tiba-tiba gitu kan, saya lagi duduk, ini ada apa ya di celana gitu kan, kayak gerayam-gerayam gitu kan. Oh saya lihat, saya masukin tangan, nggak ada gitu kan. Terus gerayam-gerayam lagi ke sebelah, saya masukin lagi tangan, nggak ada gitu kan. Nah ini apa gitu kan kalau dipikir-pikir gitu. Maksudnya besar kecil apa? Ya Takutnya ulat atau ular gitu teh? ya ya kayak gitulah, apa merayap-rayap gitu di kaki itu gitu. Tapi pas nggak dilihat nggak ada oh, gitu. nggak ada fisiknya. Heeh, Nah, nggak berarti ada. selain yang tadi nggak ada lah kita yang misalkan pengalaman yang bikin teteh geram, takut atau geli atau gimana gitu. Ada yang paling menakutkan banget ya, Mm-mm. yang waktu saya di makom keramat itu ya, Mm-mm. kan secara tiba-tiba itu datang ya, Mm-mm. kayak ya sejenis manusia gitu kan. Oh, Tapi mirip manusia. ya mirip manusia lah gitu. Tapi saya mikirnya ini siluman atau orang gitu kan. Lah tiba-tiba itu mau kayak prostotin celana gitu kan. Saya mikirnya begini, ya kalau orang ya saya takut, ya kalau siluman ya mau saya pegang gitu. Apanya yang dipegang teh? Ya ekornya lah, terus masa kepalanya. Enggak, maksudnya kan dia berarti tiba-tiba berwujud gitu ya. Iya tiba-tiba berwujud Kayak gitu. orang. Kayak orang. Bukain kolor. Iya gitu. Berarti pikir teteh kalau misalkan orang mau lari, Iya kalau orang mau lari, kalau siluman kalau siluman enggak. mau dicabak Iya gitu lah mau istilahnya. dipegang lah gitu Indonesia. Ya maksudnya yang saya juga pikirnya kayak gini, takutnya kan teteh itu kan gadis sendiri, takutnya ada orang yang ngintil gitu. Ya itu Ya, yang kita. pura-pura pengen jadi siluman, padahal ya takutnya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu teteh berhasil dicabak enggak itu silumannya gitu? Ya nggak berhasil, pas mau dipegang itu kayak aduh kemana nih gitu. Oh, hilang. Kayak hilang gitu, Oh, kayak berarti nggak itu jelas gitu. siluman asli mungkin Ya ya. kayaknya siluman asli Coba gitu, kalau tapi dipegang teh Bren. nah, Coba kalau dipegang mungkin tahu ukurannya gitu ya. ya teriak lah, Oh, teriak ya. gede pisan Jadi itu gitu. emang berarti emang benar-benar real itu ya? Iya real, benar-benar Berarti real. itu mah kalau menurut saya itu godaan berarti. Iya godaan. Nah, terus apa yang bisa membuat langkah teteh kok bisa nyampe ke Ibu Ena ini? Tujuannya emang seperti apa? Apakah Ya, mau satu- kan kalau yang Ibu Ena di sini kan terkenalnya dengan apa ya? Yang bisa mendeteksi orang-orang yang ada apa namanya istilahnya teh? Ada jalur pesugihan. Iya, Apakah teteh juga mau ikut pesugihan awalnya atau gimana? Enggak, saya kesini itu kan udah ya dari gunung ke gunung, ini kan kayak nggak ada perubahan gitu kan, kayak nggak ada. Ya saya dapat informasi lah dari media gitu kan, bahwa ya Mama Endah itu suka nolongin gitu kan, ngobatin gitu kan. Ya akhirnya kan saya penasaran lah gitu kan. Ya akhirnya walaupun saya kekurangan di dana ya gitu, ya saya berangkat ke sini gitu, nemuin Mama Endah gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini dan ternyata benar gitu. Emang kalau boleh tahu teteh dari mana teh? Saya asalnya dari Cianjur Kulon. Oh, Cianjur. Cianjur Kulon. Datang ke sini udah berapa hari di sini teh? Di sini saya hampir sudah 2 minggu. Udah lama berarti? Iya udah lama. Berarti kesini itu istilahnya pengen Sembuh lah. sembuh, pengen Sembuh. kaya juga. Ya iya dong, Kalau dari jelas. bahasa yang saya tangkap pengen kaya berarti Iya. ya. Pengen banyak uang. Pengen banyak uang. Kalau kaya mah nanti saya lupa daratan. Berarti kalau kesini berarti ingin menjengkal pusaka yang ada di Bu Ena juga berarti. Oh iya. Itu kan yang pusaka Tapi yang ya Mama juga menjelaskan gitu kan. Ini itu buat kiri. Ya kalau nganan ya beda lagi gitu. Ya itu kan terserah hak kita masing-masing. Ya kan? Orangnya mau arah kemana kan
Mama Enda tidak memaksakan harus ke sini, harus ke situ, kan tergantung orangnya. Cuman kan Mama Enda menasehati lah gitu. Memberitahu. Untuk saat ini udah di sini udah berapa lama? 2 minggu. Oh, dua minggu. Iya. Berarti selama di sini tirakat juga atau, Iya. atau ngapain gitu maksudnya? Ya selama di sini saya bertirakat. Oh, tapi makan seperti biasa. Iya seperti biasa. Apakah ada yang pantangan atau dilarang? Oh tidak ada. Hmm, Pantangan yang ya ibaratnya eh, puasa gitu kan, enggak, ibaratnya maksudnya kan di yang nama tirakat kan ada muti. iya ya puasa muti gitu kan, puasa yang di dalam tanah gitu kan, terus nanti proses lagi puasa kayak buah-buahan gitu. Oh, Tadi puasa di dalam tanah maksudnya apa? Ya maksudnya itu umbi-umbian yang ada di dalam tanah, bukan yang di dalam celana, di dalam tanah. Tadi kan ceritanya cuma bilang di dalam tanah. Iya, Jadi maksudnya. apa gitu. Itu takutnya ular di dalam Ya, tanah gitu, bukan. Bukan ular di dalam tanah, tapi tadi ingat umbi-umbian. sama yang siluman itu ya. Iya Gitu. gitu. Belum terabah gitu. Iya belum teraba gitu. Penasaran mungkin. Dan terasa gitu. Jadi ini Teh Mimin ini humble ya orangnya, jadi humoris gitu. Iya, Ya. humoris, jangan ada yang tersinggung ya. Berarti emang bener-bener pengalaman pribadi real. Iya, Berarti iya. kalau sekarang makan umbi-umbian terus. Kebetulan hari ini kan hari Jumat terakhir gitu. Nanti tinggal lanjut lagi episode selanjutnya apa. Enggak, maksudnya emang kata Mama Endanya harus makan umbi-umbian gitu. Iya, harus makan umbi-umbian yang di Itu, dalam tanah. Mohon maaf, kita kan mungkin yang penonton juga kenapa sih harus ubi, nggak nasi atau nggak semur jengkol gitu ya, agak enakan dikit gitu. Ya, Abang harus umbi, terus efeknya gimana gitu? ya harus umbi-umbian gitu, karena kan sesuai jalurnya gitu kan, maunya apa gitu. Ya saya juga ya pengennya nawar sih. Ya kalau bisa umbi di bawangan, di apa? Kasih bumbu Dikasih gitu ya. bumbu gitu. Pakai rendang Pakai gitu ya. rendang gitu, nasi Padang dong. Oh, enggak, maksudnya yang saya tanyakan gini Teh. Kan kalau misalkan mutih untuk pembersihan gitu Iya, ya. betul, betul. Kan kalau ubi kan ada yang manis juga. Kalau istilah kan Iya. ubi boleh gitu, boleh Iya, kan masih boleh. manis. Boleh. Singkong, Nah, itu ubi. tujuannya apakah kemana gitu? Maksudnya kan kalau misalkan mutih air sama itu kan pembersihan. Nah, kalau ubi apa maksudnya? Tujuannya gitu. Ada artiannya nggak gitu? Apakah untuk membersihkan penyakit atau Ya enggak dari, jadi saya itu kan dari awal, misalnya saya tanya ke Mama Endah, Mah saya ini begini kan. Oh berarti ya kamu harus melaksanakan dari mulai puasa putih, bebetian sampai buah-buahan, sampai nanti ada lagi puasa satu lagi yang siang malam gitu kan. Jadi itu udah satu paket. Ya, itu Sama pengen- tujuan pengen apa? Apakah jodoh, kekayaan, apa ya semua? semuanya lah, kesuksesan gitu. Harus makan umbi. Gitu. Berapa hari itu? Sekitar 4 hari. Tapi kalau minum biasa gitu. Ya minum mah biasa air putih. Masa mau nawar air kopi, kumaha cen? Oh, tapi kalau kopi boleh. Nggak boleh atuh Oh, nggak sayang. boleh. Nggak boleh. Jadi umbi sama air putih udah. Nggak boleh makan yang lain. Habis buka itu habis makan umbi ya umbi lagi kalau lapar. Oh, berarti sahur umbi juga. Umbi juga. Selama 4 hari itu. Nggak ada yang Berarti namanya rencananya di sini berapa hari itu? ya sampai selesai. Oh, sampai Kebetulan saya kan sekarang udah sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah sehat ya sampai selesai. Nah, itu saya mohon maaf tadi kembali ke awal ya, katanya kan nanti sempat di apa namanya di Guna-guna. diguna-guna. Iya. Emang yang kerasa dulu diguna-gunanya gimana, yang apakah misalkan setiap pekerjaan itu selalu mental atau misalkan lebih ke badan atau gimana gitu? Ya satu Serangannya. serangannya itu ya, satu ke usaha, kedua ya ke badan juga. Ibarat kita, hari ini kan nggak kerja apa-apa kok, badan itu rasanya capek gitu, pusing terus gitu, kayak ya ada sesuatu lah. Ibaratnya kita diem nih di rumah, kok pikiran itu nggak ada tenang-tenangnya gitu, salah mulu gitu. Rumah udah diberesin kelihatannya berantakan. Ibaratnya kita nggak ada sesuatu hal kayak ada gitu beban pikiran itu yang berat banget itu. Terus kayak ke tempat usaha ya kayak ya nggak ada penghasilan gitu. Nah, itu mohon maaf, taunya teteh kena guna-guna, apakah dari asumsi sendiri kah atau misalkan Pertamanya itu asumsi sendiri karena saya yang merasakan kan. Nah dari situ mulailah saya mencari pengobatan. Pengobatan ke kanan, ke kiri, ke sini, ke situ sampai ya keluar uang banyak lah gitu.
tapi ya nggak ada hasilnya gitu. Pernah nggak mikir kayak gini nih, apakah ini contoh misalkan asumsinya kan saya itu kena guna misalkan, apakah sebelum ada masalah dengan seseorang atau misalkan ada pertengkaran dulu atau misalkan tidak habis ada. nyuri kekasih orang atau Tidak gimana? ada, tidak Nggak ada. Ini real iri dengki, gitu aja. Sirik Sirik gitu intinya ya. gitu. Sirik karena apa? Apakah misalkan Ya, tetehnya ya punya? namanya orang sirik mah nggak melihat kita ada apanya ya. Enggak, maksudnya takutnya kan teteh itu awalnya misalnya punya usaha, terus persaingan usaha kah atau persaingan? Ya, yang namanya di desa itu ya pasti usahanya itu semua sama lah. Pasti di kebun ya gitu. Di kebun ya apa karena mungkin ya usahanya lancar gitu kan. Panennya mungkin lancar gitu kan, rame ya berarti orang itu ya mulailah gitu. Oh, berarti awalnya teteh itu hanya menduga-duga, oh ini saya itu udah kena guna-guna. Iya, Pada gitu. akhirnya teteh mendatangi seorang spiritual Heeh. dan yang menjelaskan teteh, oh iya kamu berarti seorang spiritual. Iya gitu. Dan teteh percaya itu. Ya percaya karena saya ngerasain gitu. Berarti yang sering keluhan yang dialami itu pusing, Ya terus pokoknya nggak pusing, gairah. ya stres gitu. Tapi ketika saya berobat ke sana ke sini itu kan ya mungkin ya diobatin ya, tapi mungkin tidak secara total. Ya ketika saya di sinilah di Mama Endah di sini, di Sumedang ya alhamdulillah gitu. Udah enakan. Udah gitu. enakan gitu. Badan tidak ada yang terasa ya seperti kemarin-kemarin yang saya rasakan gitu kan. Ya sudah mulai sehat. Mohon maaf kalau boleh nanya, teteh di kampung punya apa pekerjaan kah atau Biasalah orang kampung mah berkebun ya. berkebun? Terus yang irinya lewat masalah perkebunan apa? Ya kayaknya sih ya masalahnya itu ya apa sih yang mau diirikan kan, kalau usaha di kampung itu sama aja kan, kalau berkebun ya berkebun semuanya ya mungkin itu orang istilahnya pengen ya supaya kita itu tidak maju lah gitu, di stop gitu. Ada dampaknya nggak ke perkebunan teteh? Ya ke perkebunan itu kayak kita tanam ini cabai atau apa berbunga tapi nggak jadi buah gitu. Terus kayak misalnya kita tanam tomatnya tumbuh tapi pas dipanen kenapa sebelahnya busuk sebelahnya enggak kan gitu. Dari situ aja kan kita udah aneh. Berarti tetangga kita itu sama nanam cabai. Ya sama. Misal, cuman yang teteh busuk semua, Iya. yang tetangga enggak. Enggak gitu. Mungkin punya teteh kurang gemuknya teh. Bukan masalah kurang gemuknya, kalau masalah kurang gemuknya ya biasanya kan penggemukan atau apa pupuk atau apa samalah dari pusatnya dari situ. Kayak gitu. Atau juga bisa kurang perawatan kah? Ya kalau masalah perawatan ya, namanya orang kampung lebih berpengalaman ya. Terkecuali keluarga saya itu baru belajar bertani, wajar ya itu. Tapi kan ini sudah dari nenek moyangnya itu berkebun. Jadi orang lain pada panen, punya teteh, namru gitu teh. Iya, lain bukan namru lagi ya, nggak kejual. Gitu. Mungkin kalau modal ulah keluar banyak gitu ya. Nah teh, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran nih, teteh udah usia 25 tahun kan istilahnya masih mencari jati diri gitu ya. Iya, betul. Mona udah punya pasangan, barangkali yang nonton juga Sultan pengen sekalian Silaturahmi. silaturahmi mengobati gitu yang belum Belum ada. masih single. Iya, masih single. Berarti nanti boleh Perawan ya teh. Iya. kalau misalkan nanti yang penonton ada yang ingin ini boleh berarti. Ya, oke kalau mau silaturahmi ya boleh-boleh saja. Kalau mau lebih detailnya gitu kan ceritanya, siapa tahu penasaran gitu kan, boleh. Berarti ini belum detail itu ya. Iya, belum detail. Kalau lebih detailnya lagi ya sampai pagi nggak bakalan selesai. Kalau diceritain ini kan singkat-singkatnya sajalah gitu. Pada awalnya ada teh terkena gangguan ya sampai saat inilah mungkin Ya, seperti sampai itu. saat ini. Mungkin teman-teman itu yang penasaran boleh nanti kita sambungin. Berarti kalau media sosial jangan dulu ya. Ya, jangan dulu. Ini kan karena pengalaman pribadinya juga sangat ekstrim juga. Ya mungkin nanti kalau yang ingin juga bisa tanya ke saya, nanti kita arahin gitu ya. Boleh. Teteh, barangkali ada yang mau disampaikan terkait pengalaman teteh atau misalkan kata-kata terakhir itu di video ini. Ya, pokoknya kata-kata terakhir itu saya bersyukur banget bisa ketemu sama Mama Endah ini dan alhamdulillah ya saya di sini nggak dianggap siapa-siapa gitu kan.
Dan sekarang saya mulai membaik, alhamdulillah, itu aja. Oke Teh, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Teteh hajatkan di sini atau selama ini yang Teteh doakan mudah-mudahan berhasil ya dan Amin, Allah amin, kabulkan gitu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita pamit dulu di video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi apa namanya ya, pelajaran ya, bahwasanya hal-hal yang mistis kayak gitu tuh banyak resikonya juga Iya, ya. betul. Sempat berhasil ya itu uangnya habis gitu ya. Habis gitu. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalam.